Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Poel ya. Oke, di sini saya mau membahas tentang re-entry daily ya. Oke, tapi di sini disclaimer dulu. Ini adalah versi saya ya. Mungkin di luar banyak versi-versi yang berbeda. Nah, kalau ini menggunakan analisa kebiasaan saya yang saya amati seperti ini ya. Jadi di sini saya mau coba membahas gold ini ya. Pair yang nggak pernah saya entry, tapi agak menggelitik juga untuk saya bahas di sini ya. Kebetulan saya ini jarang trading di gold ya, hampir nggak pernah. Kecuali yang pakai robot aja saya trading di gold. Selebihnya saya fokus di forex. Oke, di sini analisa pertama adalah begini ya. Kalau saya pribadi ya, ini semuanya versi saya dan ini versi membacktest ke belakang, nggak ada entry-nya ya. Jadi ini memang membicarakan yang sudah terjadi. Kenapa saya sering membicarakan yang sudah terjadi? Nah, karena biasanya itu akan berulang di kemudian hari ya. Ibaratnya kita melihat rambu-rambunya dulu di belakang seperti apa. Nanti jika di depan ada rambu yang sama, itu kemungkinannya akan terjadi lagi seperti itu ya. Jadi tidak ada lagi yang bicara membahas momen yang sudah terjadi mah anak SD juga bisa ya. Memang bisa, gampang kalau udah membahas yang terjadi ya. Karena saya juga jarang sekali sih membahas momen-momen yang udah terjadi. Kebanyakannya kalau saya itu ada entry, ada biasanya menggunakan sinyal, kemudian ada analisanya, ada entry-nya dan ada hasilnya. Sekarang saya di sini coba membacktest dulu ya. Nah, langkah yang pertama dilakukan adalah kita melihat posisi tren ya, teman-teman. Seperti biasa, tren dulu yang pertama. Udah jelas di sini ya. Posisi udah jelas uptrend di sini. Nah, jika posisi uptrend seperti ini, maka yang kita cari adalah setup buy. Saya pribadi pasti mencarinya setup buy ya, walaupun di pair lain bukan di gold. Nah, habis itu langkah yang kedua adalah saya selalu melihat posisi EMA 5 dan 10. Posisi EMA 5 dan 10 saya sering ngambilnya yang posisinya dia di atas mid Bollinger Band. Karena ini nanti berhubungannya dengan zona-zona re-entry ya, teman-teman ya. Sini. Oke, di sini juga saya membahas tentang zona re-entry juga di sini ya. Nah, oke. Jadi yang pertama tren, yang kedua kita lihat posisi EMA 5 high dan low itu posisinya harus berada di atas mid Bollinger Band seperti ini. Sini ya. Nah, setelah itu kita cari momennya ya. Momennya itu bisa re-entry dari momentum, re-entry dari candlestick arah ya, atau re-entry dari candlestick arah kuku. Misalkan seperti apa? Nah, sekarang ini ada momentum buy menuju zona re-entry, naik. Ada momentum buy, candlestick arah buy menuju zona re-entry. Kenapa kok yang ini turun? Nah, ini nanti jadi pembahasan utama yang ini. Ini kan sama ya. Ada momentum menuju zona re-entry, dia naik. Ada momentum lagi menuju zona re-entry, turun. Baru kenapa kok dia kenaikannya dari sini, bukan dari sini. Ya. Kenaikannya kok tidak dari sini langsung naik seperti yang ini, tapi dia turun dulu ke bawah sini. Nah, penyebabnya nanti di sini saya coba bahas sepemahaman saya ya. Karena banyak versi seperti itu. Jadi saya membicarakan sepemahaman saya aja. Yang saya nggak tahu ya saya nggak akan bahas di sini. Oke. Kita bahas dulu dari yang sini ya. Re-entry momentum yang pertama, kemudian re-entry momentum yang kedua. Ya. Di sini ada momentum buy, posisinya udah sangat bagus. EMA high low ini di atas mid Bollinger Band. Begitupun dengan re-entry momentum ini. EMA high dan low-nya ini berada di atas mid Bollinger Band. Oke, kita tandai dulu ya sini. Ini momentum ya. Kemudian ini zona re-entry. Nah, zona re-entry dari daily ini adalah ada 4 ya. Kita bagi zonanya menjadi 4. Bukan zona re-entry-nya ada 4. Zona re-entry daily itu ada 2. Time frame pertama itu zona re-entry-nya EMA 5 dan 10 low mid BB. Ini masih masuk zona re-entry dari momentum sini. Nah, ketika harga bergerak turun sampai EMA 50 bahkan sampai Bollinger Band membuat ekstrim, maka ini udah menjadi zona re-entry dari satu time frame di atasnya.
yaitu weekly ya. Nanti ada momennya di samping sebelah sini, nanti kita bahas ya. Oke. Jadi momentum ini membuat re-entry di zona pertama sini. Ya. Kemudian di zona kedua sini, zona ketiga sini. Nah, zona ketiga sini adalah udah bukan re-entry dari daily lagi, tapi menjadi re-entry dari weekly karena rejection MA50 dan ekstrim di sini udah bukan menjadi re-entry dari daily ya. Jadi ketika ada rejection MA50 atau ekstrim itu udah menjadi re-entry dari time frame di atasnya. Nah, sekarang kita lihat posisi di zona re-entry sini. Tadi jika daily menjadi rejection di MA50, maka itu menjadi re-entry dari weekly. Sekarang kita lihat posisi di sini. Harusnya di H4 itu ada rejection MA50, kan begitu logikanya. Kita lihat. Nah, kan? Di sini ada rejection MA50. Time frame kedua. Artinya ini time frame keduanya udah sangat valid. Ada ekstrim, ada rejection MA50, ada setup lubang. Nah, ini time frame kedua. Lanjut kita turun ke time frame ketiga untuk entry di sini. Kita hanya tinggal menunggu candlestick arah kuku. Nah, sini. Sini ya. Break MA50 menjadi candlestick arah kuku. Nah, teman-teman perhatikan posisi MA50 dan MA90 itu ya tidak boleh melebihi mid Bollinger Band. Misalkan begini, ada setup tapi MA50 dan MA90-nya ini posisinya di atas mid Bollinger Band. Nah, itu lebih baik kita hindari. Yang bagus adalah salah satunya minimalnya masih di bawah mid Bollinger Band seperti ini. Ya. MA90-nya di bawah mid Bollinger Band, MA50-nya di atas mid Bollinger Band, itu masih bagus. Yang paling bagus lagi dua-duanya itu di bawah sini, ya. Oke, lalu kita tinggal buy di sini. Ini udah jelas pasti naik, teman-teman. Karena udah sangat valid sekali. Validnya dari sini, time frame pertama daily ada momentum buy menuju zona re-entry. Time frame keduanya biasanya kan salah satu aja boleh, misalkan ekstrim boleh, rejection MA50 boleh. Ternyata yang ini H4-nya ada semua. Nah, ekstrimnya ada, rejection MA50-nya ada. Artinya ini udah konfirmasi yang paling valid ya. Golden momennya di sini. Kita tinggal turunkan ke H1. Oke, berikutnya kita lihat yang posisi di atas ini. Ya, ini kan. Ini ada momentum buy. Nih ya. Ini momentum buy. Harga menuju ke zona re-entry sini. Nah, sekarang kita tandai ya. Kita tandai momentum buy sini sama zona re-entry-nya. Ini kan sama. Momentum zona re-entry, momentum zona re-entry. Momentum zona re-entry naik, momentum zona re-entry turun. Nah, ini kita lihat posisinya di sini. Di H4-nya. Oke. Oh, ternyata ini sama-sama nih. Ini ada rejection MA50, ada ekstrim juga, ada setup lubang juga. Oke, sama ya. Ini juga sama, ada ekstrim, ada rejection MA50, ada setup lubang juga. Posisinya dua-duanya sama. Nah, sementara yang ini kok naik, lalu yang ini kok naik dikit terus turun. Nah, tadi di time frame ketiga di H1 itu yang saya bahas adalah MA50 dan 90 ya. Sekarang kita lihat posisinya yang di atas ini. Perbedaannya apa? Nah, MA50 di bawah MA90 di bawah mid BB, MA50 di atas mid BB, kemudian di break jadi candlestick arah kuku. Ini valid ya. Sekarang kita lihat momen yang ini. Nah, posisinya MA50 dan 90-nya di atas mid Bollinger Band di sini. Ini tidak boleh di entry ya. Walaupun di sini pasti profit juga, cuma memang tidak panjang ya, teman-teman ya. Karena apa di sini masih profit? Karena H4-nya tadi masuk sini. Ada ekstrim, ada rejection MA50, ada setup lubang. Ini dipastikan naik dulu, hanya nggak panjang karena posisinya di H1-nya itu berbeda. Bedanya di mana? Di sini. Diulang ya. Bedanya di sini. MA50 dan 90 ini masih posisi di bawah mid Bollinger Band ya. MA90-nya di bawah mid Bollinger Band, MA50-nya di atas. Break MA50 jadi candlestick arah kuku. Sini.
Ini konfirmasi yang bagus. Sekarang bedakan dengan yang di atas. Nah, yang tadi EMA 90-nya di bawah, EMA 50-nya di atas, break 50-nya jadi candlestick arah kukuh. Di sini makanya dia naiknya jauh ya. Nah, dari sini buy dari sini terus dia ke sini naik panjang. Kalau yang ini jika kita entry-nya di break 50 sini juga masih tetap dapat, hanya memang agak nggak terlalu panjang lalu dia turun ya. Oke. Lalu kenapa di sini baru kenaikannya dari sini bukan dari sini? Nah, kita hapus dulu ya biar udah. Tadi zona re-entry sini bukan gagal ya, kurang bagus, profit gitu, cuma memang nggak terlalu panjang. Nah, kenapa yang di sini panjang? Nah, sekarang kita baru menggunakan zona re-entry ya. Zona re-entry pertama di sini, lalu zona re-entry kedua juga di sini. Nah, ini udah lewat dari zona re-entry kedua, teman-teman. Ya, harusnya memang ini di sini posisinya. Ada EMA 50 sini ya, atau membentuk ekstrim. Tapi dia udah melewati sini. Tapi kok dia naik? Nah, ini kan kita time frame daily ini sebagai time frame pertama tadinya. Nah, tapi ketika dia ke sini ya, ketika dia ke bawah sini, berarti ini udah menjadi re-entry dari weekly. Nah, sekarang kita lihat posisi weekly-nya. Nah, sini kan hampir menyentuh zona re-entry di EMA low. Nah, sekarang kita lihat yang di bawah sini. Kita bahas yang re-entry weekly-nya ya. Yang ini sama yang sekarang sedang terjadi di sini. Nah, oke. Kita lihat sama, kecuali yang tengah ini ya. Ini kurang sampai ke zona re-entry. Kita lihat posisinya daily-nya. Sini daily-nya ada rejection EMA 50. Oke. Nah, sementara yang di sini tidak ada rejection EMA 50. Tidak rejection di EMA 50 sini. Tidak ekstrim. Tapi dia sudah bukan menjadi re-entry dari daily lagi ya, karena udah berada di bawah mid Bollinger Band. Oke, yang re-entry weekly pertama ada rejection EMA 50 di daily sebagai time frame kedua. Lalu kita lihat yang ini. Nah, yang ini juga sama, teman-teman. Ada rejection EMA 50 dari re-entry weekly sini. Ini berarti ada dua kesamaan, yang ini dengan yang ini. Nah, sekarang kita bahas yang bawah dulu. Bagaimana caranya kita menentukan entry buy di sini ya, dengan mengkomparasi dari momen yang sebelumnya di sini. Kita lihat daily-nya. Sama ada rejection EMA 50. Kemudian yang bawah sama juga ada rejection EMA 50 sini. Nah, rejection EMA 50 kalau kita buy di sini setelah close candlestick, ini bisa di sini dengan stop loss di bawah yang rejection EMA 50 sini. Ya. Kita bisa buy di sini lalu stop loss di sini, cuma ini di bawah tarik dulu ke bawah. Yang namanya gold ini dari sini ke sini bikin semaput ya. Jadi gimana amannya, Kang? Nah, kalau saya pribadi, saya pasti entry-nya di sini. Candlestick arah kukuh buy di sini. Nah, berarti kita lihat momen yang sekarang di sini. Nah, apakah di sini sudah bisa buy? Bisa di sini buy. Tapi resikonya panjang sampai ke sini. Ya. Walaupun ini momennya sama dengan yang di belakang. Nanti kalau saya pribadi ini nanti menunggu candlestick daily-nya break mid Bollinger Band dulu baru buy. Kalau saya memang entry di gold, karena saya nggak pernah entry di sini ya. Nah itu. Nah kemudian yang ini, ya, ini kan tidak ada rejection EMA 50. Ini time frame kedua. Ya, ini juga time frame kedua. Posisi entry-nya adalah tadi di time frame sini di H4. Nih kita bahas yang ini ya. H4, kita lihat posisi H4-nya. Nah, ya. EMA 50, EMA 90. EMA 90 masih di bawah, EMA 50-nya di atas mid Bollinger Band.
Kemudian di break EMA50 sini, kita tinggal buy di sini, stop loss di sini. Oke. Ini lumayan ya, dari sini sampai ke sini. Nah, itu juga udah dapat sampai level Fibo 423 ya. Nah, ini untuk yang daily-nya seperti ini. Nah, kalau yang ini berbeda teman-teman. Kenapa berbeda? Nah, kita lihat posisinya di H4-nya. Nah, EMA50 dan 90-nya ini sudah berada di atas mid Bollinger Band. Jadi ini tidak, kalau saya pribadi tidak entry di H4 karena posisinya di time frame entry itu EMA50 di atas atau EMA90 di bawah mid BB. Nah, ketika dua-duanya udah di atas, tidak rekomendasi ya. Bagusnya yang paling bagus itu dua-duanya di bawah mid Bollinger Band. Itu yang paling bagus. Kita lihat posisi yang satunya sini. Nah, ini juga kan ya. Dua-duanya di atas sini. Di atas mid Bollinger Band. Artinya yang paling bagus di sini, di candlestick arah kukuhnya setelah ada rejection EMA50 di candlestick daily-nya yang menjadi re-entry weekly sini. Ini kan re-entry weekly tadi meninggalin ekor di sini. Nah, weekly itu 5 candlestick daily 1 2 3 4 5. Artinya close candlestick ini kita tinggal buy saja di sini. Karena sebelumnya ada rejection EMA50, kemudian sebelumnya juga di sini dalam satu candlestick weekly ini ada rejection EMA50, juga ada break mid Bollinger Band. Artinya di pembukaan market berikutnya kita tinggal buy di sini. Ya. Kalau teman-teman mau lebih aman lagi, di sini entry-nya. Nunggu re-entry dari candlestick arah buy sini, ya. Sini. Nah, candlestick arah buy sini menuju zona re-entry. Tadi yang paling bagus di sini adalah rejection EMA50 di time frame yang kedua atau ekstrim. Sekarang kita lihat posisinya yang ini di time frame H4-nya. Nah, ada apa lagi di sini? Ada rejection EMA50 lagi. Artinya time frame kedua mesti seperti ini, teman-teman ya. Jadi jangan entry-nya jangan asal sikat-sikat aja. Cara menganalisanya mungkin bisa mencontoh cara saya menganalisa ya. Saya nggak ngajarin teman-teman di sini, hanya berbagi bagaimana cara saya entry. Itu. Jadi saya berbagi bagaimana cara saya menganalisa market menggunakan Bollinger Band dan Moving Average atau BBMA O'Malley dengan bantuan EMA50. Udah jelas time frame keduanya di sini. Berarti di time frame ketiga di H1 kita lihat EMA50 dan 90-nya jangan ada di atas mid Bollinger Band. Kita lihat posisinya di mana tadi. Nah, EMA50-nya di atas mid BB, EMA90-nya di bawah mid BB. Ketika break EMA50 jadi CSAK, inilah poin entry-nya di sini, teman-teman. Sini kan. Nah, ya. Sama kan dengan dari yang awal saya ceritakan tadi sampai yang sekarang, cara entry-nya sama. Kuncinya di time frame yang kedua, yaitu ada rejection EMA50 atau ekstrim. Lalu di time frame pertama, ini kan time frame pertamanya H4-nya. Nah, time frame pertamanya yang ini kan tadi dari daily ya. Setelah re-entry weekly-nya, entry di daily sini. Nah, entry-nya di sini, kenapa ini tidak diturunkan? Karena ininya udah rejection di EMA50. Kita tidak perlu menurunkan lagi di sini untuk weekly daily ya. Kalau H4 boleh seperti yang ini. Nah, ini di sini rejection EMA50. Kalau kita buy di sini, ini ditarik dulu ke bawah, makanya kita tunggu menjadi candlestick arah kuku, kita buy di sini. Nah, jika memang di sini teman-teman beranggapan resikonya terlalu panjang ke sini karena gold, nah teman-teman tinggal menunggu re-entry dari momentumnya atau candlestick arahnya. Nah, di sini kan ada nih. Ini re-entry dari candlestick arah buy-nya, lalu ini dari re-entry momentumnya di sini. Nah, kan gini. Ini re-entry dari momentumnya. Sini kan. Nah, seperti itu. Ya. Candlestick arah membuat re-entry. Nah, jadi walaupun di sini momennya momen weekly, kita ambil re-entry daily-nya saja yang sudah validnya. Re-entry candlestick arah buy menuju EMA low kita
buy di sini dengan multi time frame tadi. Posisi di time frame keduanya ada rejection MA50 di H4. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ya kita lihat sekarang apa yang terjadi di H4-nya. Nah, sama aja di sini juga ada MA50 kan? Gini. Ada MA50 walaupun di breakout, ini ada rejection, kemudian breakout dia naik lagi. Nah, tadi di sini entry-nya di H1. Nah, sekarang kita lihat posisi yang ini. Di H1-nya seperti apa? Oke. Kita lihat posisi H1-nya seperti apa. Nah, bisa dibedakan. MA50-nya di atas mid BB, MA90-nya di bawah mid BB. Buy di sini, dia naik. Kita lihat posisi yang ini. Nah, MA50 dan 90-nya di atas mid BB. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan. Ini agak kurang bagus. Makanya di sini turun lagi ke sini. Ya. Walaupun ini profit, tapi kan di sini di bawah gonjang-ganjing kemudian turun lagi. Tidak seperti yang ini. Begitu seperti ini, buy di sini langsung melesat ya. Ini seperti momen yang tadi di awal dijelaskan, nanti diulang lagi teman-teman ya. Posisi MA50 dan 90-nya kurang bagus di sini. Yang bagus itu di bawah sini. Satu di bawah, satu di atas. Break 50-nya jadi CSAK. Ya. Itu cara saya menganalisa seperti itu. Nah, ya, jadi di sini itu kuncinya. MA high low-nya itu yang pertama adalah harus di atas mid Bollinger Band dulu, ya. Nah, kemudian trennya udah jelas. Nah, di sini ya ini yang tadi kita bahas yang ini kan. Nih, ini dengan ini identik sama dengan yang ini dengan yang ini, ya. Coba kita hapus yang ininya ya. Kita hapus yang lainnya dulu. Kita komparasi keduanya. Ini kita hapus dulu. Udah, ini benar ya. Oh, ini yang kita hapus. Ini sama ini. Nah, kita compare dua momen yang ini. Dua-duanya sama, re-entry dari sini. Dan ini juga re-entry dari sini. Kenapa yang satunya melesat, yang satunya dibawa turun dulu baru naik? Nah, nih ya, 1, 2, 3, 4. Momen yang ini satu sama dengan momen yang ketiga. Momen yang kedua sama dengan momen yang keempat. Dari mana bisa ngomong seperti itu? Dari H1-nya. Ini ya. Kita lihat posisi H1-nya. Nah, lihat ini yang pertama. MA50-nya di atas mid BB, MA90-nya di bawah mid BB, jadikan si arah kuku buy, dia langsung terbang. Ya. Kemudian yang ini MA50-nya di atas mid BB, MA90-nya di atas mid BB. Nah, ini kalau kita entry buy di sini juga masih tetap profit. Cuma di sini dibawa lagi turun, ya. Ini agak lumayan nih teman-teman, menguras emosi ya. Kalau kita swing di sini ngambil panjang, ini bisa kena stop loss plus di sini. Kita kena SL plus di sini. Berbeda dengan yang ini. Nah, ini langsung set dari sini sampai ke sini. Ini udah banyak banget ya. Profitnya dari sini sampai ke sini aja. Momen 1 ini sama dengan momen 3. Mana kita lihat posisi momen 3. Nah, ini sama percis. Nah, MA50 di atas mid BB, MA90 di bawah mid BB. Jadikan stick arah kuku break 50. Langsung terbang. Set. Yang ini MA50, MA90-nya di atas mid BB. Kita buy di sini break 50. Profit dulu tapi kemudian di bawah turun, lalu dia terbang. Mulainya kenaikannya dari sini. Lalu yang ini, mana tadi yang loss satunya? Nah, mulainya nanti ini dari sini, kenaikan langsungnya. Nah, gitu kan? Nah, atau dari sini. Bisa juga ya. Kita lihat lagi posisi H4-nya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Cara saya menganalisa ya bisa diulang-ulang lah videonya. Nah, kalau misalkan ini
bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa diikuti ya silahkan. Kalau enggak ya jadikan aja sebagai referensi aja ya. Karena nanti pada dasarnya yang belajar di YouTube itu akan menemukan tekniknya sendiri ya, akan merangkum tekniknya sendiri, akan membuat rulesnya sendiri. Bisa jadi, semoga aja bisa jadi referensi yang saya berikan seperti sekarang ini ya. Ini nggak harus diikutin, nggak wajib diikutin seperti itu. Kalau memang bagus ya silahkan, misalkan kalau nggak bagus ya mohon maaf ya, karena saya juga masih terus belajar. Tiap hari juga saya pasti lihat momen lagi, backtest lagi, lihat momen ke belakang lagi, lihat momen ke depan seperti apa. Nah ini seperti itu ya. Oke, jadi God gimana nih? Nah, God untuk yang sekarang kita hapus lagi. Ini ada rejection MA50 daily, kita compare dengan rejection MA50 daily yang ini ya. Kita ulangi lagi. Nah, ketika close candlestick rejection daily sini, ketika kita buy, stop loss di bawah sini, ini juga profit, tapi di bawah turun dulu ke sini. Kalau kitanya full margin udah pasti MC di sini. Nah, jadi kita tinggal menunggu candlestick arah kuku buy dulu di sini, boleh buy, atau misalkan di sini juga resikonya terlalu besar karena masih di bawah sini. Kita tinggal menunggu candlestick arah atau momentum. Nah, di candlestick arah buy sini kita tunggu entry-nya di sini. Dengan catatan di sini ada rejection MA50 lagi di H4-nya time frame kedua. Baru naik ya. Jadi kita misalkan buy di sini, resikonya kecil di sini, tidak harus resikonya di bawah sini. Nah, kemudian yang sekarang, nah ini kan udah ada rejection MA50. Kalau buy di sini boleh nggak? Boleh, tapi resikonya besar di sini. Artinya nanti kita tinggal menunggu candlestick arah kuku buy. Lalu ketika dia membuat zonary entry, baru kita bisa buy di sini, atau dia membuat candlestick arah, atau dia membuat momentum. Itulah yang paling aman untuk entry. Jadi posisi seperti sekarang tinggal diamati dulu, kita cari posisi point entry yang paling aman, yaitu di re-entry candlestick arah, re-entry candlestick arah kuku, atau di re-entry momentumnya saja. Oke, mungkin seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.